panitia menyiapkan, pertama menyiapkan ilmu nanti yang akan disampaikan oleh Ustaz Fathur Razi. Yang kedua menyiapkan sayur, tapi tasik mentah, gitu, langsung dimaaf. Yang ketiga menyiapkan bibit terong kalian bibit lombok di depan dan selatan masjid. Mungkin jangan mendekat los, gitu. Dengan tandur, dengan tanam dalam rangka mendukung program pemerintah, yaitu program ketahanan pangan. Nanti tandur lombok jambak, tandur terong jambak, betul satu bas di pasar grosir. Sekian, monggo Pak Arif. Nanti seperti biasa presentasi dari Ustaz Fathur Razi kurang lebih 30-35 menit. Selanjutnya nanti diisi tanya jawab atau dialog. Panjenengan mengajukan pertanyaan berupa tulisan maupun lisan. Lewat tulisan, kemudian pertanyaan lewat lisan, nanti ada mic yang sudah disiapkan. Setelah itu kira-kira 10-20 menit untuk alokasi waktu dialog atau tanya jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para bapak alim ulama, para bapak kiai, para asatid, bapak ibu jamaah Masjid Al-Haramain ingkang berbahagia, wabil khusus Ketua Takmir, Bapak Umam, Pak Ustadz, Harir, dan semua tim dari Yatim Mandiri. Marilah pada kesempatan pagi yang sangat cerah dan berbahagia ini kita terus untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan kita Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu, bermuajahah dalam kajian Islam untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kehadiran kita mulai dari rumah ke masjid,
pulang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh, amal baik kita yang membawa kita ke Jannatun Naim, pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salat dan salam terus dan terus kita haturkan kehadirat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirul zaman, Nabi yang terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala membawa Islam ke dalam Islam yang barokah, Islam yang kita nikmati saat ini dan nanti sampai di hari kiamat, yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah dan terima kasih kepada tim yang sudah mengundang kami. Cek. Tes. Bentar. Cek satu. Tes. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami bisa bertemu panjenengan semuanya dalam rangka ini kita sharing, kita berbagi, kita berdiskusi. Insya Allah kehadiran panjenengan ini estu membawa barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, luar biasa panjenengan pada pagi hari ini. Biasanya pun kalau yang di rumah sudah repot masak nggih. Kalau bapak ibu-ibu, kalau bapak-bapak juga mungkin repot minggu, ada yang mengantar cucu, yang lain-lain. Tetapi panjenengan menyempatkan hadir untuk menambah ilmu panjenengan. Insya Allah ini benar-benar luar biasa dan nantinya bisa panjenengan bekal panjenengan untuk nanti kehidupan panjenengan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sebelum memulai diskusi maupun kajian kita bertawasul kehadirat Nabi kita dan kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Semoga di alam barzah kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita ini tidak ada istilahnya tanpa jasa-jasa kedua orang tua kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wasyuhada'i sholihin wal awliya wal ulama amilin
وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي رضي الله عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا wana khususan yang sepuh kita sedaya ingkang sami warga kita ingkang sami lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin. Matur suwun sangat Bapak Ibu ingkang kula hormati. Pada kesempatan pagi hari ini kita terus berniat meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Bapak Ibu, kita sudah menikmati kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Tentu 81 tahun ini tidaklah usia yang sangat pendek, tetapi usia yang sudah sangat panjang. Insya Allah kalau 81 tahun zaman sakniki pun kata sing sedo nggih napa nggih. Nah, berarti 81 tahun adalah sangat luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, keimanan kita itu bagaikan dikatakan oleh para ulama itu yazidu wa yanqus. Jadi iman manusia itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Kalau imannya malaikat itu terus bertambah. Karena malaikat diciptakan oleh Allah sebagai pembantunya Allah. Tidak pernah ingkar. Tetapi ada juga yang terakhir itu imannya syaitan yang terus menurun. Kita sebagai manusia ini di tengah-tengah, bertambah dan juga bisa berkurang. Maka Bapak Ibu, kita harus terus semangat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu adalah percaya. Nah, iman itu adalah pekerjaan hati, pekerjaan sing wonten manah panjenengan sedaya. Jadi jenenge wong nek wis gak percaya, nggih, diomongi kaya apa mboten percaya. Diomongi sinten mawon mboten bakal manut. Tetapi kalau sudah kita percaya, itu apapun godaannya terus lanjut atau terus berjalan. Nah, maka Bapak Ibu, jenenge awake dhewe menungso biasa itu kadang yo menggo, kadang yo terus, nggih napa nggih? Nah, kadang yo pengen es, kadang yo pengen
lain-lain, bakso dan lain-lain. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, iman kita ini terus kita tingkatkan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, iman itu kita harus tahu bahwa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman. Rukun iman menika jumlahipun wonten 6. Iman kepada Allah itu menjadi yang pertama. Panjenengan yakin apa mboten yakin bahwa Allah itu punya sifat 20 yang wajib diketahui oleh kita. Punya sifat mukhal 20 yang juga wajib diketahui oleh kita. Serta satu sifat jaiz yang wajib diketahui oleh kita. Kalau kita belajar mulai dari anak kecil dulu, mulai dari Allah wujud qidam baqa muhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah udarat irajat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Tasik apal nggih? Sekali lagi yo, Allah wujud qidam baqa muhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakaliman. Itu sifat Allah yang 20 Bapak Ibu. Sifat wajib bagi Allah. Mulai dari wujud, Allah itu ada. Gimana kita tahu bahwa Allah itu ada? Kita tidak perlu manut setan Bapak Ibu nggih. Buwingong digolek ngalor ngidul ngetan mulon boten. Panjenengan cukup melihat ciptaan-ciptaan Allah yang sangat komplit, sangat besar sekali Bapak Ibu nggih. Wontene donya, wontene bumi, wontene matahari, wontene laut, itu adalah semua ciptaan Allah. Tafakkaru fil khalqi. Jadi kita itu berpikir kepada ciptaan-ciptaan Allah. Wala tafakkaru fil khaliq. Jangan memikirkan piye bentuke Gusti Allah, enggak perlu ya. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Nah, di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa may yabtaghi ghaira islam madina fala barang siapa yang tidak beragama Islam sing istilahnya gak percaya karo Islam ya nanti tidak masuk surga Bapak Ibu. Gak percaya piye neh nggih.
Bapak Ibu, panjenengan kalau sudah yakin bahwa Allah itu ada, itu harus ditingkatkan terus. Nah, di dalam Al-Quran surat yang lain itu ada dijelaskan, fa innallaha qarib. Allah itu sangat dekat dengan kita. Seperti urat nadi kita, Bapak Ibu. Panjenengan nek dalu, nggih. Nek dalu niku cobi. Nah, dhewe salat. Itulah waktu yang baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, panjenengan nek berzikir, mengucap asma Allah itu juga sama dengan Allah itu hadir bersama kita. Nah, maka Bapak Ibu, sifat wujud Allah itu ada, harus kita yakini, harus kita yakini. Sifat dahulu, bako, ya, kekal. Nah, kidam dahulu, bakok kekal. Allah Maha Kekal. Semua yang ada di dunia nanti ini akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak enek sing akan kekal. Bojo ayu yo gak digawa mati, nggih. Tidak akan kekal. Ayu cek nom, sok nek pun sepuh ya pun boten cantik malih. Nah, tidak ada yang kekal di dunia ini. Sama basor, kalam. Allah itu maha mendengar. Allah itu maha melihat. Panjenengan nopo mawon yang dilakukan itu dilihat oleh Allah. Dicatat oleh para malaikat. Maka Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini luar biasa dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi thoriqan ilal jannah. Sing sapa wonge budal ka omah berjalan untuk mencari ilmu, panjenengan niat nggih pagi hari ini mencari ilmu, maka sahalallahu dimudahkan baginya, bagi awake dhewe kabeh, thoriqan ilal jannah. Kita nanti dimudahkan oleh Allah jalan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka tidak salah panjenengan nggih, tidak salah datang ke sini. Tidak salah panjenengan yakin ikut ngaos di Masjid Haramain niki, panjenengan antepi nggih, panjenengan istiqomah, panjenengan lampai dengan ikhlas, insyaallah semua yang diberikan oleh para asatid rutin 2 minggu sekali ini terus menambah panjenengan, ilmu panjenengan. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya menyinggung tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Jadi Bapak Ibu, saking Allah itu maha kuasanya Bapak Ibu, menciptakan para malaikat yang selalu taat kepadanya. Dados malaikat ada 10 yang wajib kita ketahui, mulai malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Panjenengan harus tahu nggih, di sisi kanan itu ada malaikat yang pencatat amal baik panjenengan. Di sisi kiri ada malaikat pencatat amal jelek panjenengan. Wong nek ra yakin, alah sapa sing arepe nyatet aku. Nggih, niku kita buktikan di waktu puasa Bapak Ibu nggih.
Puasa itu amal ibadah yang antara kita dan hanya Allah yang tahu. Panjenengan mlebet kamar mandi, wis tamtem maem, enek sing tahu. Tetapi malaikat Allah mencatat, oh wong iki wis batal. Wong iki wis ora poso. Itu malaikat Allah. Malaikat Raqib dan malaikat Atid pencatat amal jelek dan amal buruk kita. Nanti di kuburan juga ada malaikat, namanya malaikat sinten Bapak Ibu, masih hafal? Munkar Nakir menanyai kita. Terus ada malaikat penjaga surga, ada malaikat penjaga neraka. Itu yang harus kita ketahui juga. Yang selanjutnya Bapak Ibu, iman kepada kitab dan Rasul Allah. Kita harus iman, harus yakin. Kitab Allah ada 4 yang sudah diturunkan oleh Allah. Itu mulai Nabi Daud. Nah, ini dengan kitab Zabur. Ada Nabi Musa dengan kitab Taurat. Ada Nabi Isa, kitab Injil. Dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW dengan kitab Al-Quran. Bapak Ibu, semua kitab itu menuju kepada keesaan Allah. Terus semua kitab-kitab diturunkan itu semua mengarah kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu panjenengan boten sah bingung goleki arep goleki kitab Zabur. Kula ngantos sakniki nggih boten semerap. Nggih. Tetapi monggo kalau panjenengan pengen mencari, cari dah. Terus mau kitab Taurat, mau kitab Injil. Nah, pun sakniki fokus mawon teng Al-Qur'an, nggih. Al-Qur'an itu adalah semua sudah disempurnakan oleh Al-Qur'an dari kitab-kitab yang sebelumnya tadi. Nah, di Al-Qur'an ini komplit tuntunan kehidupan kita, Bapak Ibu. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Ini sudah mulai kita bermasyarakat, mulai kita beramaliyah dengan orang lain, ini sudah komplit dijelaskan oleh Al-Qur'an. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita iman kepada Nabi, pada para Nabi. Para Nabi yang wajib kita ketahui ada 25 Nabiullah. Nabi ini diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang wajib untuk menyebarkan, ada yang tidak wajib untuk menyebarkan. Nah, Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Nabi ini juga punya sifat basyariah, Bapak Ibu. Punya sifat kemanusiaan, sami dengan kita. Okay? Nabi ini juga ngantuk, Nabi juga tidur, Nabi juga ke pasar, Nabi juga berorganisasi, juga bermuajahat seperti ini. Itu sifat-sifat kemanusiaan Nabi. Jadi kita harus yakin Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ini Nabi yang terakhir yang membawa kita kepada ajaran Islam yang kita yakini bahwa kita nanti membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, panjenengan nate semerep Kanjeng Nabi napa dereng? Dereng nggih. Kula yakin panjenengan dereng semerep. Kula nggih dereng semerep. Bapak Ibu, tetapi orang yang tidak tahu tetapi iman itu orang yang dirindukan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu dawuh, siapa yang paling panjenengan rindukan Kanjeng Nabi, umat Kanjeng Nabi sing ora tahu petuk tapi iman. Panjenengan sedaya, kita sedaya dirindukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, panjenengan pripun carane
ben petuk Nabi Muhammad nggih nderek para ulama nggih. Al ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan nek nderek ngaos ngeten iki berarti nggih nderek ilmune Kanjeng Nabi Muhammad, nderek para ulama. Nah, yang disampaikan dalam kajian-kajian seperti ini adalah ilmu-ilmunya para ulama. Maka tidak salah Bapak Ibu panjenengan istiqomah. Panjenengan istiqomah terus nderek teng Masjid Al-Haramain menika. Selanjutnya Bapak Ibu, iman yang kelima, iman kepada hari akhir, hari kiamat. Percaya mboten enten hari kiamat? Percaya nggih? Panjenengan bika surat Al-Waqiah, Bapak Ibu. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah. Jadi ketika nanti hari kiamat datang, itu di dalam surat Al-Waqiah dijelaskan kejadian itu tidak bohong-bohongan ya. Tidak omon-omon. Zaman saat ini. Tidak dusta. Nanti akan terjadi namanya kiamat khafidatur rafiyah. Nanti akan ada yang ditinggikan dan juga akan direndahkan dari golongan manusia. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Nanti bumi digulung Bapak Ibu, gunung-gunung dihancurkan. Seperti aneh-aneh Bapak Ibu, hari kiamat itu ngeri. Nah, kita harus yakin semua nanti akan hancur, dimatikan dengan adanya kiamat. Nah, setelah kiamat nanti dijelaskan di dalam surat Al-Waqiah, itu manusia akan digolongkan, digolongkan ashabul yamin wa ashabus shimal. Orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Di dalam surat Al-Waqiah dijelaskan ma ashabul yamin, bagaimana orang-orang yang tangan kanan menerima amalnya dengan tangan kanan. Itu orang-orang nantinya orang-orang yang mendapat kenikmatan nanti di surga. Surga niku Bapak Ibu dijelaskan di dalam surat Al-Waqiah. Enak-enak Bapak Ibu, nggih. Ada bidadari gak pernah tua, sing lanang-lanang. Terus nanti apa enek lanang wedok? Gak enek Bapak Ibu. Tapi di sana juga dijelaskan wa faqiyatin katsirah. Wis makanan enek sembarang. Terus tetapi ashabus shimal bagaimana? Bagaimana orang yang golongan kiri? Fisamumi wa hamim. Wah, ya Allah. Disiksa Bapak. Nah, maka Bapak Ibu kita harus percaya, okay? Percaya. Kita yakin adanya hari akhir, hari kiamat. Yang terakhir Bapak Ibu kita harus yakin adanya qada dan qadar. Yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ketetapan itu baik dan ketetapan itu jelek. Khairihi wa syarrihi. Jadi ketetapan dari Allah sudah ditetapkan awake dhewe dadi wong
miskin misalkan. Kita harus menerima, nggih. Kita harus bersabar. Kita harus tetap beriman. Ditetapkan juga wong sugih. Kita harus bersabar. Kita harus menerima. Semua ini adalah ujian, Bapak Ibu. Di dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wong miskin diuji, wong sugih diuji, nggih. Diuji dengan kekayaannya, diuji dengan kemiskinannya. Semua kita diuji, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang kami sampaikan, dengan iman kita tadi Bapak Ibu, 6 rukun iman yang sudah kita imani, kita tarik ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu ketakwaan. Nek wis awake dhewe iman, kita harus takwa. Takwa niku napa? Takwa niku tahu takwa. Itu orang Kediri. Takwa niku Bapak Ibu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan semua perintah. Semua Bapak Ibu. Semua perintah sak mampune. Menjauhi semua larangan Allah sak mampune. Maka Bapak Ibu, ketika kita bertakwa kepada Allah, ini buahnya ada 2. Buah dari iman itu ada 2, Bapak. Yang pertama adalah syukur, bersyukur. Bersyukur ini asyukru bil qalbi, bersyukur dalam hati. Matur suwun dumateng Allah di dalam hati kita, ya Allah, alhamdulillah saya sudah seperti ini. Asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan kita, dengan ucapan alhamdulillah. Yang ketiga, asyukru bil amal, bersyukur dengan amal soleh. Nah, ketika panjenengan sudah mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah, maka panjenengan harus beramal soleh. Mosok raisin diwai urip, diwai ya Allah, nggih panjenengan semerep waktu Covid. Saya Masya Allah ingat waktu Covid. Itu orang ketika ada bunyi sirene setiap hari, Masya Allah. Itu takut kematian, nggih. Dan itu orang yang kena Covid diisolasi, hanya sendiri, dia hanya bersama dia dengan Allah. Saya mendapat cerita itu Ustadz siapa itu dulu sakit menceritakan Covid di ruang sempit, hanya dia sendiri. Dia hanya berzikir ya Allah. Terus Bapak Ibu, waktu Covid, oksigen udara yang kita hirup tiap hari ini mahal. Masya Allah, maka kita sekarang ini kalau enggak bersyukur berarti kita kufur. Berarti kita kufur kepada Allah. Yang terakhir Bapak Ibu, setelah bersyukur kita harus bersabar. Sabar itu buah dari iman kita kepada Allah dan iman kita kepada semua yang kita imani tadi, Bapak Ibu. As-sabru. As-sabar itu ada 3, As-sabru bitta'ah. Sabar dalam ketaatan, Bapak Ibu. Panjenengan ngaji ngeten iki sabar. Budal, nggih, adus, wangi-wangian, ninggalne keluarga, ninggalne bojo. Mungkin ada yang diajak anak bojone. Ini adalah bersabar dalam ketaatan. As-sabru 'ala ta'ah. Yang selanjutnya as-sabru 'alal musibah. Bersabar dalam musibah.
bersabar dalam keadaan hidup, bersabar dalam cobaan hidup, niku as-sabru alal musibah. Bapak Ibu sabar, sabar diparingi putra sing nakal misalkan. Itu sabar dalam menjalani hidup, kehidupan, cobaan hidup. Yang terakhir Bapak Ibu, as-sabru alal maksiyah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Panjenengan ngeker, menahan diri. Ya Allah, ngene ra oleh. Ya Allah, ngene dilarang oleh Allah. Nah, itu as-sabru alal maksiyah. Maka Bapak Ibu, ketika kita tarik dalam momentum kemerdekaan ini, nggih, panjenengan semerep di berita-berita Masya Allah setiap hari di Palestina. Di Palestina, negara Islam, digempur hancur-hancuran oleh Israel, Masya Allah. Nah kita yang hari ini merdeka, hari ini merdeka, kita patut mensyukurinya, Masya Allah. Neng Israel Bapak Ibu, di Palestina mau belajar aja nggak bisa, mau belajar nggak bisa. Tapi Masya Allah ternyata anak-anak sana banyak yang hafal Al-Quran. Nah, maka Bapak Ibu, keadaan yang merdeka seperti ini, kita bebas berkumpul, bebas bermuajah, mengadakan kajian seperti ini. Ini adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Kita sudah tidak ada penjajahan. Ini adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Maka tadi kita simpulkan bahwa kita harus terus meningkatkan keimanan dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti ada diskusi-diskusi, monggo kita persilakan. Mugi-mugi wonten barokah, wonten manfaat dari kajian kita pagi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bapak, Ibu yang mungkin ada pertanyaan tentang materi yang disampaikan pada pagi hari ini, terutama kaitannya dengan iman dan juga tauhid, dan juga momentum pada hari ini adalah momentumnya kemerdekaan, sebagaimana yang disampaikan beliau tadi. Patutnya kita juga harus betul-betul bersyukur kita diberi merdeka, dijauhkan dari penjajahan, kita masih bisa menjaga iman kita, masih bisa menjaga tauhid kita. Nah, tentunya ini juga sebuah karunia yang sangat besar, patut kita syukuri karena memang iman itu adalah di antara rezeki yang belum tentu manusia-manusia yang lainnya itu memperolehnya. Nah, ini kalau kita diberi iman, kita diberi ketakwaan, kita masih bisa derek-derek kajian, belajar. Kalau dibandingkan dengan saudara kita yang ada di Palestina terutama yang sampai saat ini juga masih memperoleh musibah, yaitu berupa penjajahan, mau membuat kajian saja mungkin bingung, mau membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersama dengan masyarakat saja masih mikir daripada berkumpul nanti dibom lah, kita ini masih bisa berkumpul tapi kita alhamdulillah masih
bisa dalam naungannya Allah di masjid kita yang tercinta ini. Menawi ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Oh, Mas. Ada. Izin tanya, apa yang membedakan orang yang benar-benar beriman dengan orang yang hanya mengaku-ngaku beriman? Dan yang kedua, bagaimana cara kita agar bisa menjadi orang yang benar-benar beriman? Monggo Ustaz bisa langsung dijawab. Alhamdulillah. Pertanyaannya sangat bagus sekali, alhamdulillah. Ada respon dari panjenengan untuk bertanya. Yang pertama tadi, apa yang membedakan orang yang benar-benar beriman dan hanya mengaku-ngaku beriman? Kalau di KTP nggak ada yang membedakan ya. KTP ini Islam, nggak ada. Islam. Yang membedakan orang-orang yang beriman dengan yang mengaku-ngaku beriman tentu adalah amaliyahnya Bapak Ibu. Amaliyahnya. Orang yang ngaku beriman, dia ngaku beriman tapi nggak sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah puasa, berarti imannya masih rendah, imannya masih belum full. Okay. Panjenengan rawuh mriki niku ngecas iman, dicas. HP nek mboten dicas ngedrop. Nah, apalagi banyak dipakai. Ngecas dan ngecas terus iman kita. Niku wau iman niku percaya, percados. Kadang nyuwun sewu Bapak Ibu, diomong ngono kaya apa? Wis Islam ngaku Islam aku ngaku Islam aku agamaku Islam. Ayo to salat. Kadang seperti itu ya. Aku cek buat salat. Cek buat salat. Lah itulah namanya orang tersebut belum mendapatkan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Innal huda hudallah. Sesungguhnya hidayah itu dari Allah. Wong sapa nggih ngomongi bakal ora iso nggih. Paling nggih dintai, bahkan ada yang mungkin dimusuhi, ada kita ngajak kebaikan. Nah, tetapi wajib bagi kita itu menyampaikan, ngajak-ngajak Bapak Ibu, ngajak-ngajak. Nah, seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu terus dakwah, terus berdakwah, terus ngajak-ngajak. Sing dijak budal apa ora urusane Gusti Allah. Nggih, urusane Gusti Allah. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu, nggih, panjenengan teng mriki monggo ngajak-ngajak. Ngajak-ngajak sedereke, koncone, bakal bojone boleh. Dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang yang mengajak kebaikan itu dapat pahala 2 kali. Pahala orang yang mengajak ketika yang diajak datang, pahalanya berlipat ganda. Tetapi kalau dia tidak datang, sudah dapat pahala mengajak-ajak tadi. Jadi tadi nggih masalah iman itu dibuktikan dengan amal, dibuktikan dengan amal. Podo karo apa kita mau menikah, cinta pora,
Piye wujud cintamu karo Allah? Ya salat nglakoni napa? Rukun Islam. Ngaku Islam gak nglakoni rukun Islam. Itu juga salah. Yang selanjutnya tadi nomor 2 apa? Pertanyaannya? Aku iman, itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya? Sama, hampir sama. Gimana? Oh, oke. Okay. Bagaimana kita benar-benar beriman? Nah, niku tadi Bapak Ibu nggih. Panjenengan bagaimana meningkatkan iman. Nah, nggih. Menjadi orang yang benar-benar beriman. Saya pernah dengar Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad, itu dawuhne panjenengan yakin karo Gusti Allah, tapi panjenengan ndonga nyuwun teng Gusti Allah, tetapi panjenengan cek bingung karo menungso. Maksudnya apa? Panjenengan donga hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah lah wakil kita. Panjenengan nyuwun tulung teng menungso, nggih. Wonge gak gelem nulungi, gelo, nggih to? Gelo mboten? Gelo, wong kae tak tulung, saiki gak gelem nulungi aku. Panjenengan berarti imane cek kurang. Yakin dari Allah, gak usah neng menungso. Nah, panjenengan kalau si gampang gelonan karo menungso berarti imannya perlu ditingkatkan lagi. Nah, terus panjenengan yakinlah innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Ora usah sedih, ora usah bimbang. Allah bersama kita. Okay. Pun nek kali menungso sering disakiti, biasanya cewek-cewek sering di PHP, wis. Atau kita sering diingkari oleh sesama manusia. Yakinlah Allah tidak akan pernah ingkar. Allah pasti akan membalas setiap kebaikan dengan kebaikan. Jadi dijelaskan nanti di amal kita itu akan sedikit apapun dibalas. Fama ya'mal misqala dzarratin khairon yara. Misqala dzarrah, dzarrah itu ya Allah debu yang sangat kecil Bapak Ibu. Wis ra ketok, cara saiki napa ya sing dapat tengu. Hewan tengu masih tahu ya. Kecil. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairon yara. Sok ning akhirat diketokne dibales kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarron yara. Syarra yara. Begitupun Bapak Ibu panjenengan berbuat sekecil apapun kejelekan bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, piye awake dhewe niku wau balik benar-benar beriman. Nah, piye bagaimana kita menjadi orang-orang yang benar beriman? Berarti kita harus bertakwa. Niku wau nggih. Iman dan takwa ini jadi satu. Bertakwa niku melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggih abot.
wonten godhone setan. Wonten godhone setan. Asyaiton itu bisa dari manusia juga. Ya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Koncone awake dhewe arepe budal pengajian dilokne. Nyapa to melok pengajian ra enak apa-apane. Pengajian untuk apa? Nah, saya sedikit nyinggung Bapak Ibu nggih. Panjenengan ben mantep teng donya niku Bapak Ibu, kita itu pasti dikomentari. Apapun perbuatan kita itu dikomentari. Karena dulu nggih di zaman sahabat itu ada sahabat yang naik kuda bersama anaknya. Naik kuda semua, kudanya satu, kecil, tapi kudanya kuat, dinaiki. Jalan, di tengah-tengah diaru-arui. Cara saiki dilokne. Wah, Pak, goblok. Dilokne tenan. Iki jaran cuwili kok dinaiki. Orang tersebut bingung. Turun bapaknya, anaknya naik. Jalan lagi. Goblok-goblok nih malih teng dalan. Anak goblok gak ngerti karo wong tuwek. Maka anaknya diturunkan ganti bapaknya. Komentari lagi. Wah, bapak ra duwe mesakne karo anak. Anake cilik kon nuntun jaran. Akhirnya turun semua. Karek jaran dituntun wong loro. Dilokne malih Bapak Ibu. Jan goblok tenan ta wong loro ki duwe jaran ra ditumpaki. Berapa kali kita diolok-olok? 4 kali. Itu Bapak Ibu istilahnya kehidupan kita. Kehidupan kita. Nggih, panjenengan sing yakin, mantep. Nek jaran kuwi mang kuat, tumpaki. Dilokne kaya apa? Jarne. Nggih. Nah, karena kita sudah tahu, sudah mengukur. Oh, ki mang cara montor ya di apa ki? Dikompo. Mesinnya dipanasi, di servis dan lain-lain. Makanya Bapak Ibu, semua amal kita ini dikomentari oleh manusia yang lain. Kita harus kuat, kita harus yakin. Nek wis yakin ning haromain nggawa panjenengan ning surga ning Gusti Allah pun diistiqomahi, nggih, diistiqomahi. Lah niki masjid niki sangat istimewa Bapak Ibu. Niki namanya Haromain. Niku dua kemuliaan. Nah, kalau di Makkah namanya ada Masjidil Haram. Masjidil Haram ada dua, itu ada Mekah dan Madinah. Nah, ini digabungkan jadi satu di Masjid Haramain ini. Ya, Insya Allah panjenengan angsal barokah Mekah Madinah. Amin. Iso budal neng Mekah Madinah. Amin. Nggih. Kula barang nggih, mungkin-mungkin yang saged berangkat teng Mekah Madinah. Amin. Wonten malih monggo. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fahru Rozi. Hari ini berkenan untuk mengisi kajian pada Ahad pagi hari ini. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Semoga menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan kita dan juga membawa keberkahan untuk akhirat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Dan mari bersama-sama kita tutup kajian Ahad pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.